Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lorong Edukasi dimanapun berada, semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini, melanjutkan dari video sebelumnya, kami akan mencoba membahas mengenai program kreativitas mahasiswa, yaitu dalam skema PKM Pengabdian Masyarakat, atau biasa dikenal dengan istilah PKM-PM. Adapun tujuan dari PKM-PM yaitu bagaimana teman-teman mahasiswa bisa memberikan kesempatan gitu ya, artinya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat. Masyarakatnya di sini kita sebut sebagai mitra, di mana mitranya adalah mitra yang non-profit, artinya mitra tidak memiliki usaha gitu ya. Dan juga harapannya dari tujuan PKM-PM ini yaitu menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat mitra. Serta harapannya mahasiswa atau teman-teman bisa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra. Teman-teman sebagai mahasiswa, tentu saja kehadiran teman-teman bagaimana bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus, kemudian bisa menjadi solusi atas permasalahan mitra atau permasalahan yang ada di masyarakat. Baik, berikutnya yaitu ruang lingkup ya. Jadi untuk ruang lingkupnya ini yang pertama bagaimana teman-teman bisa memberikan bantuan iptek ya kepada mitra program sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan mitra. Kemudian ruang lingkupnya bahwasanya PKM-PM ini terbuka ya, terbuka bagi semua bidang ilmu karena teknologi itu secara luas dapat dimaknai sebagai cara untuk memadukan sumber daya dan metode edukasi guna menghasilkan pemberdayaan yang dikehendaki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu juga bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbantukan itu tidak terbatas pada bidang eksakta. Jadi teman-teman yang ada di sosial humaniora, kesehatan, ekonomi, dan hukum bisa turut serta dalam kegiatan PKM-PM. Kegiatan PKM-PM ini meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, dan juga persiapan untuk wirausaha, pengembangan karya seni, dan sebagainya. Nah, itu adalah ruang lingkup dari PKM Pengabdian Masyarakat. Baik, teman-teman, berikutnya adalah kriteria pengusulan. Jadi sebenarnya kriteria pengusulan ini di antara PKM 1 dengan yang lain hampir sama ya, bahwa yang pertama harus mahasiswa aktif, kemudian terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa, ada yang jadi ketua dan anggota. Kemudian untuk tahun 2024 ini bahwasanya mahasiswa pengusul proposal PKM itu tidak diperkenankan untuk mengusulkan proposal program PPK Ormawa dan P2MW di tahun yang sama. Sepertinya ini akan juga berlaku pada tahun 2025 ke depan. Kemudian dana ya, jadi dana minimal adalah 6 juta dan maksimum adalah 10 juta dari Belmawa. Dan diwajibkan ada dana pendamping dari perguruan tinggi teman-teman semuanya. Maksimalnya adalah 2 juta. Seperti itu untuk kriteria pengusulan. Baik teman-teman, berikutnya kita bahas mengenai sistematika. Jadi sistematika untuk proposal PKM Pengabdian Masyarakat ini ada daftar isi ya. Jadi tidak perlu cover. Diingat bahwa untuk PKM tidak perlu cover, langsung ke daftar isi. Bisa nanti ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran itu jika ada atau jika diperlukan seperti itu. Setelah daftar isi, maka berikutnya adalah bab 1 pendahuluan. Apa isi dari pendahuluan? Jadi yang pertama, karena ini PKM-PM ya, jadi perlu disampaikan terlebih dahulu di paragraf 1 gitu, adalah identitas mitra program. Apa isinya? Nama mitranya ya, tentu saja, kemudian alamat dan lokasi mitra, serta bidang kegiatan yang akan dilakukan. Biasanya seperti itu ya, contoh nih, misalkan mitranya adalah sasaran gitu ya, adalah ibu-ibu PKK. Kan ibu-ibu PKK biasanya mereka merupakan termasuk dalam mitra yang non-profit.
bisa juga sekolah gitu ya, karena sekolah tidak bergerak dalam bidang yang profit dan sebagainya. Nanti bisa diidentifikasi ya, mana-mana mitra yang bukan mitra non-profit. Baik, berikutnya setelah kita menuliskan identitas mitra, yaitu kita menuliskan atau mengidentifikasi ya masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh mitra. Dan dari sekian masalah yang ada, teman-teman jangan menyelesaikan semuanya gitu ya, tapi lihat masalah yang dimiliki oleh mitra di mana itu menjadi prioritas penyelesaian yang perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi perlu ada komunikasi tentunya ya, teman-teman menemui mitra kemudian didokumentasikan seperti itu ya, dan itu bisa dicantumkan di dalam bab 1, dokumentasi bersama mitra dan bahwasanya sudah ada kesepakatan dengan mitra dan tim untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra gitu ya. Kemudian bidang apa saja? Jadi bidangnya itu bisa peningkatan kualitas hidup ya, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, ekonomi, perilaku sosial, keamanan dan sebagainya. Nah, itu masuk di dalam cakupan untuk bidang PKMPM. Pada bab 1 pendahuluan ini, teman-teman juga perlu menyertakan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan target luaran dari program PKMPM. Sesuai di panduan bahwasanya untuk target luaran dari program PKMPM ini ada 4. 1. Laporan kemajuan, 2. Laporan akhir, 3. Buku pedoman program atau buku pedoman mitra, kemudian yang keempat adalah akun media sosial. Jadi itu harus dituliskan dalam proposal teman-teman ya, di bagian bab 1 pendahuluan ini. Baik, berikutnya mengenai gambaran umum masyarakat mitra, yaitu bab 2. Pada bab 2 ini kita membahas secara lebih rinci atau detail untuk profil secara umum dari masyarakat mitra, terutama kondisi real atau existingnya dan juga potensi wilayah. Jadi potensi wilayah yang ada di situ harus dijelaskan. Misal nih, rekan-rekan mitranya adalah sekolah gitu ya, jadi perlu dijelaskan bagaimana kondisi sekolah tersebut, jumlah siswanya, kemudian kalau kalau nanti pengabdiannya tentang proses pembelajaran, perlu disampaikan juga proses pembelajaran yang selama ini ada di sekolah tersebut gitu ya, sebagai upaya meningkatkan keterampilan siswanya. Jadi harus dijelaskan potensi. Kalau misalkan di situ adalah ibu-ibu PKK gitu ya, atau masyarakat desa, maka perlu dijelaskan juga aspek sosial ekonomi dan juga aspek fisiknya dan serta aspek lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan teman-teman lakukan. Berikutnya di gambaran masyarakat mitra, setidaknya teman-teman juga tampilin foto ya, jadi foto yang menggambarkan kondisi real mitra. Dan selanjutnya setelah fotonya tadi bisa ditampilkan juga hubungan antara masalah yang dihadapi atau kebutuhan mitra dengan ruang lingkup, sehingga teman-teman juga bisa menyampaikan di situ rencana solusinya apa gitu ya. Jadi didasarkan pada kebutuhan mitra program dengan ruang lingkup rencana solusi yang akan diimplementasikan. Nah, itu dituangkan dalam gambaran umum masyarakat mitra. Berikutnya bab 3. Bab 3 adalah metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan ini, teman-teman perlu menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah penetapan baseline kegiatannya. Jadi, di sana itu masalahnya apa gitu ya, sebagai baseline, sehingga nanti teman-teman ketika menyampaikan solusinya atau menuliskan solusinya itu tepat dengan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah langkah mengukur permasalahan atau kebutuhan mitra sebagai latar belakang kegiatan yang dijelaskan secara rinci dan sistematis. Jadi perlu disampaikan. Langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan juga teman-teman perlu sampaikan di situ ya. Kemudian rancangan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil kegiatan. Jadi cara mengevaluasi kegiatan yang teman-teman lakukan itu seperti apa. Nah, biasanya rekan-rekan itu mahasiswa yang saya bimbing, dia menjelaskan mengenai tahapan persiapannya gimana, tahapan pelaksanaannya, dan juga tahap evaluasi yang perlu dilakukan. Selain itu juga dijelaskan mengenai solusi ya, tentu saja solusi yang akan menjadi inti dari kegiatan yang diusulkan. Serta teman-teman di akhir paragraf juga harus menjelaskan ya bagaimana kontribusi dari pihak-pihak yang dipertimbangkan itu dapat membantu kegiatan pengabdian yang diusulkan. Misal saja tadi sasarannya adalah permasalahan yang ada di ibu-ibu PKK. Tentu kan kita ada pihak yang akan terlibat
Kalau misalkan ibu-ibu PKK tadi terkait dengan stunting gitu ya, berarti kan ada pihak posyandu yang kita libatkan, atau bisa juga pihak kepala desa atau pengurus desa setempat. Nah, itu dituliskan teman-teman, kemudian juga peranannya apa. Ya, itu ya yang ada di bab 3 metode pelaksanaan. Berikutnya bab 4. Bab 4 ini membahas mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Teman-teman bisa lihat di panduan ya, biaya-biaya apa saja yang diperbolehkan dan biaya apa saja yang tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan itu. Untuk format cara menuliskan biaya, ini ada contohnya bisa dilihat. Ada 4 macam ya untuk pengeluarannya, ada bahan habis pakai, kemudian ada sewa dan jasa, ada transportasi lokal, dan lain sebagainya. Oke, nanti itu ada persentasenya, jadi teman-teman sebelum menuliskan rincian, teman-teman harus memperkirakan untuk tiap komponennya tadi sesuai maksimumnya. Contoh nih, misalkan yang biaya lain-lain. Biaya lain-lain adalah maksimum 15% dari total dana. Nah, berapa sih total dananya? Tadi saya sampaikan bahwasanya untuk dari Bilmawah maksimum dananya adalah 10 juta dan bantuan dari PT 2 juta atau dari perguruan tinggi. Jadi teman-teman bisa memperkirakan nih, misalkan saya sepertinya akan mendapat 12 juta gitu ya. Maka kalau 15%-nya dari 12 juta ya. Jadi 15% dari 12 juta itu yang teman-teman tuliskan di bagian lain-lain. Contoh hal lain-lain itu ada apa? Misalkan biaya AdSense gitu ya. Tadi luaran yang keempat kan ada akun media sosial. Jadi akun media sosial teman-teman, kemudian apa ya? Campaign atau konten-konten yang ada di media sosial teman-teman itu bisa diiklankan gitu, dan tentu saja kan ada biayanya. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya AdSense media sosial begitu. Ada juga biaya komunikasi. Bisa teman-teman lihat di panduan bahwasanya untuk biaya komunikasi ini adalah maksimal 100.000 ya. 100.000 per bulan per tim teman-teman. Bukan 100.000 per orang gitu ya, tapi per tim. Kemudian ada jadwal kegiatan, jadi tadi itu tentang rincian rekapitulasi rencana anggaran biaya. Berikutnya ada jadwal kegiatan, nanti ada tabel. Teman-teman tolong ya dilihat di panduan bahwasanya ada tabel dan ada formatnya untuk jadwal kegiatan. Jadwal kegiatannya ini dibatasi 3-4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart. Nah, jadi teman-teman tolong diperhatikan panduannya. Untuk tahun 2024 ini, kegiatannya itu dibatasi 3-4 bulan. Tapi kalau dulu pada tahun ini ya, saat saya bimbing tahun 2023, 2022 itu dibatasi 4-5 bulan. Nah, untuk tahun 2025 seperti apa? Apakah tetap 3-4 bulan? Maka teman-teman harus baca panduannya nanti ya. Seperti itu. Baik, teman-teman, itu tadi untuk babnya ya, ada bab 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini ditulis dengan Times New Roman hurufnya ukuran 12 dan dicetak normal. Spasinya adalah 115 menggunakan Harvard style gitu ya. Nanti kita akan ada sesi tersendiri ya membahas mengenai secara rinci bagaimana daftar pustaka itu dituliskan. Baik, untuk lampiran. Pada lampiran untuk PKMPM ini ada 6 macam lampirannya ya. Lampiran 1, biodata ketua, anggota, serta dosen pendamping. Pada lampiran 1 ini teman-teman tuliskan juga ya prestasi teman-teman yang pernah diraih gitu ya. Kemudian serta dosen pendamping. Nanti ini ya perlu minta CV dari dosen pendamping, kemudian CV-nya harus disesuaikan dengan format PKMPM. Lampiran yang kedua adalah justifikasi anggaran kegiatan. Jadi pada bagian justifikasi anggaran kegiatan ini adalah rincian teman-teman. Rincian dari rekapitulasi yang ada di bab 4 tadi gitu ya. Rinciannya, per itemnya, totalnya itu ada di lampiran 2. Kemudian lampiran 3 ada susunan tim pengusul dan pembagian tugas. Jadi timnya teman-teman misalkan ada 3-5 orang tadi ya dituliskan gitu peranannya masing-masing anggota tim itu seperti apa dan juga ada jam kegiatannya. Lampiran keempat yaitu surat pernyataan ketua tim pengusul. Jadi untuk surat pernyataan ketua tim pengusul ikuti sesuai dengan panduan yang terbaru. Ya. Jadi surat pernyataan ketua tim pengusul ini kalau kita cermati ya teman-teman antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya itu berbeda. Dan ketika surat pernyataan ketua tim pengusul ini tidak sesuai dengan format yang terbaru,
maka itu bisa menggugurkan di tahap 1, yaitu tahap administrasi, begitu ya. Jadi kemarin saat saya mereview untuk PKM nasional, itu ternyata ada banyak ya, tidak beberapa, ada banyak yang masih menggunakan panduan PKM tahun 2023, begitu. Jadi harusnya disesuaikan panduan PKM 2024. Kalau nanti ada PKM 2025, maka juga tolong teman-teman perhatikan agar lolos administrasi adalah bagaimana untuk formatnya disesuaikan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kelampiran yang kelima, yaitu surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra. Baca juga ketentuannya ya. Apakah hanya tanda tangannya saja atau tanda tangan perlu stempel? Nah, itu perlu dicermati. Dan yang lampiran keenam yaitu denah detil lokasi mitra program. Dengan ini ada, atau teman-teman semuanya menggunakan Google Map ya, yang diukur dari jarak kampus gitu ya, jarak dari universitas teman-teman ke lokasi mitra. Jadi ngukurnya bukan dari rumahnya teman-teman ya, dari ngukurnya itu dari universitas teman-teman ke mitra. Untuk tahun 2024 ini, maksimum jaraknya adalah 200 km. Maksimum 200 km dari universitasnya, teman-teman. Begitu. Oke, itu untuk lampiran. Terus kemudian untuk formatnya gimana? Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada formatnya pada buku panduan. Nanti bisa dicermati. Baik, yang berikutnya adalah, ini saya tampilkan, bimbingan saya yang lolos dalam pendanaan PKM Pengabdian Masyarakat. Alhamdulillah ini bisa dilihat pada tahun 2021 ya. Pada tahun 2021 ini ada judulnya buat contoh buat teman-teman ya. Alhamdulillah berhasil didanai mendapatkan dana 7.500.000. Yaitu judulnya Lentera Sains. Literasi sains berbasis sains edupak untuk meningkatkan kemampuan sains siswa SD Islam Al-Imaroh Bajulmati. Nah, SD Islam Al-Imaroh Bajulmati ini adalah mitranya dan termasuk mitra yang non-profit gitu ya. Ini di daerah Banyuwangi untuk PKM Pengabdian Masyarakat tahun 2021. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 PKM yang saya bimbing yang berjudul Edukasi Literasi Sains dan Pandalungan Culture melalui media pembelajaran 3D Artbook berbasis Arduino untuk anak tunarungu di SLBN Jember. Dan ini juga alhamdulillah lolos didanai mendapatkan dana sebesar 8 juta rupiah. Gitu ya teman-teman, jadi ini PKM Pengabdian Masyarakat. Mitranya juga sekolah dan ini termasuk mitra yang non-profit. Oke. Berikutnya, pada tahun 2023, alhamdulillah kebetulan ada 2 tim ya. Ada 2 tim PKM-PM bimbingan saya yang lolos didanai di tingkat Belmawa seperti itu. Judul yang kedua yaitu Program Edukasi Penguatan Literasi Numerasi Bermuatan Kearifan Lokal Budaya Pandalungan melalui penggunaan media 10-in-1 box di SDN Balet Baru 2. Ya, ini mitranya sama, mitranya sekolah, karena memang dari hasil survei gitu ya, atau hasil observasi ke sekolah mitra, sekolah ini tadi membutuhkan bantuan media gitu ya. Bantuan media yang sekolah pertama adalah SLBN untuk anak tunarungu, dan juga untuk yang sekolah kedua ini adalah sekolahnya itu di daerah yang cukup pelosok begitu ya, sehingga membutuhkan media pembelajaran untuk meningkatkan atau menguatkan literasi dan numerasi dari siswa. Oke, baik teman-teman, sahabat Lorong Edukasi semuanya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait program kreativitas PKM atau program kreativitas mahasiswa Pengabdian Masyarakat. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membangkitkan semangat teman-teman semuanya untuk menyusun proposal PKM Pengabdian Masyarakat, dan tentu saja kehadiran teman-teman di tengah-tengah masyarakat itu sangat dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.